الذي له الملك ومعطوب إليه الفاتحة حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وخصوصا إلى روحه المصنف العلامة العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أما بعد، وبالسند المتصل إلى المصنف رحمه الله تعالى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثالث, fasal yang ketiga daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Fasal yang ketiga fi sifati khatimihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasal yang ketiga yaitu tentang sifat khatim atau khatam, boleh khatim atau khatam, yaitu cincin atau alat. Khatam di sini bisa alat untuk menstempel, alat untuk tok. Bahasa kita kan setempel, itu khatam. Namun khatamnya berbentuk cincin, setempelnya berbentuk cincin, lalu bisa berfungsi untuk setempel, juga dipakai untuk sebagai cincin utas. Nah, itu yang akan kita bahas malam ini, yaitu tentang setempel atau utasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik berkaitan dengan bentuknya nangki apa, terus tulisannya apa. Kalau ada tulisan, kemudian kalau seandainya kada bertulisan, berarti apa ngarannya? Batu yang diandak atau yang dijadikan setempel itu apa? Supaya kita kaum empati, karena kan rata-rata hampir mulai bahari nangaran bautas itu orang ketujuh. Sebelum Islam datang memang sudah orang bautas, raja-raja bahari itu sudah bautas. Jadi sudah menjadi suatu tradisi. Makanya Islam pun kada menangati kalau hendak bautas boleh. Bahkan sunnah, disunnahkan bagi nang mampu, nang kawa untuk bautas. Bukan tujuan untuk berkoyo, tapi sekedar untuk menghiasi diri kita dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Arabi wal khatamu adatun fil umami madiyah. Adalah bercincin bautas itu kebiasaan di umat-umat yang terdahulu. Wa sunnatun fil islami qaimatun, dan kemudian menjadi sunnah di dalam Islam yang terus berlangsung. Jadi berkelanjutan sampai dalam Islam. Jadi hukum memakai utas dulu sunnah.
Bagi ada yang bisi utas silahkan dipakai, jangan disimpan aja. Kemudian mau ulah utas boleh lebih dari satu. Kalau misalnya kau ulah 2, 3, tapi untuk memakainya jangan lebih dari satu, apalagi sampai 5 bersusun di tangan, jangan. Ya, itu ngarannya bokoyo sudah itu. Cukup satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, itu sudah sunnahnya. Kalau lebih daripada itu maka masuk kategori bisa makruh, bahkan bisa kepada haram hukumnya. Bahkan ada yang mengatakan sebagian ulama 2 buting aja kalau kita memakai utas sudah masuk ke dalam kategori makruh. Jadi kanan sebuting, kiri sebuting itu sudah makruh. Tapi sebagian lagi mengatakan kada apa-apa. Asal jangan di kanan ada 2 buting, 3 buting, nah itu nang kada boleh. Jadi cukup di kanan sebuting, di kiri sebuting. Kemudian andakannya pulang. Nah, kalau nang paling afdol beutas itu andakannya di jari khinsir. Ini di kelingking sini. Ya, itu paling afdolnya. Nang paling utama. Tapi bukan berarti kada boleh di sini, boleh juga. Nang dilarang itu di tengah jari tengah. Ini ada larangan, bahkan disebutkan makruh di jari wusta, apalagi di jari telunjuk atau di jari ibu jari, itu kada anjuran. Nang ada cuman di khinsir, itu yang paling utama, kelingking, kemudian di jari apa ngarannya nih? Jari manis, ya, di jari manis. Itu hukumnya. Kemudian untuk laki-laki dianjurkan bautas kada Bapak. Ada tradisi itu orang barat. Tradisi itu entah kayak apa timbulnya, yaitu kalau orang bautas itu berarti menunjukkan inya sudah kawin. Kalau belum bautas berarti orang itu belum kawin. Nah, jadi tradisi di sana itu, karena kan kalau inya sudah berikatan modelnya, lalu saling memberi utas. Jadi kalau utas itu menunjukkan inya sudah ada ampunnya. Kalau laki-laki sudah ada ampunnya, begitu juga bebinian sudah ada ampunnya. Ah, tapi kalau kita kan ada tradisi itu nang anom-anom, wah ini bautasan, siapa ampunnya? Kan ada ampunnya lagi nih tuh. Begitu juga bebinian utas banyak masih anom-anom, kan ada juga lagi. Hanya saja itu tradisi di orang entah daerah mana, wallah alam itu cuman ada ya. Jadi kada apa-apa bautas itu dianjurkan, bahkan disunahkan. Wa ma zalan nas yattakhiduna al-khawatim salafan wa khalafan min ghairi nakir, dan senantiasa orang-orang membikin utas baik ulama-ulama terdahulu ataupun yang sekarang tanpa ada ingkar di kalangan. Hanya saja karena ingkarnya itu kalau berlebihan ya. Kana khatimu atau khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam miwarikin, adalah utas cincinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbuat daripada min warikin, daripada perak. Perak itu bahasa Arabnya warik. Ya. Tapi lain warik bahasa kita lain pulang. Di dalam Al-Quran pun disebutkan idhabu biwarikikum hada. Berangkat ikam dengan membawa perak untuk berbelanja ke pasar. Terbuat daripada perak. Wa kana fassuhu. Itu fa-nya ada 3 harokat, boleh fassuhu, fussuhu, fissuhu, 3-3-nya. Boleh dibaca. Tapi biasanya fassun. Fassun itu apa jurang? Kalau ikat ini amban bahasa kita, kalau di atasnya ini apa? Matanya ya disambat tuh. Karena ada yang bahasa Banjar khusus, kalau ikat tadi kan amban, ya, ambannya. Tapi kalau atasnya, ini lain orang pembatuan berada di sini. Karena ada yang menjual barang diikat kah? Abis jual barang diikat sekalinya kangkung, kacamba, itu kan diikat juga. Ya, ini dingarani fasun kalau dalam bahasa Arab. Apa jurang ya matanya lah bahasa kita. Yang intinya kalau di bawah ini ikatnya atau ambannya, kemudian ada di sini kena imma berbentuk batu atau kada batu, misalnya perak juga, lalu kemudian diukir, ditulis ngaran atau ditulis angka atau ditulis huruf, itu ngarannya fasun. Wa kana fasuhu, dan adalah matanya cincin Nabi itu apa? Habasyian.
Habasyian ini bermacam-macam tafsirannya, ya, karena di bawah ada disebutkan. Cuman ulama menyebutkan bahwasanya Habasyian itu adalah batu akik yang berasal dari negeri Habasyi atau Ethiopia. Habasya itu Ethiopia. Dulunya disebut dengan Habasyi. Jadi batunya batu akik. Akiknya berasal dari Habasyi. Ada juga yang mentafsirkan Habasyi itu orangnya nang Begawi, tapi akiknya berasal dari Yaman. Makanya terkenalkan akik Yaman. Bahkan ada hadis takhattamu bil akik fa innahu yanfi al faqra atau kama qala. Pakailah utas yang matanya batu akik. Karena fa innahu yanfi, karena ia menafikan, menghindarkan daripada al-faqra, kefakiran. Ba utas insyaallah kada fakir. Kalau fakir juga jual utasnya kada jadi fakir pula. Ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disuruh ada di kitab hadisnya itu di kitab Al-Jami' As-Saghir. Takhattamu bil akik. Bautaslah dengan batu akik. Nah akiknya itu nang berselisih. Ada yang tadi madahkan akik dari negeri Yaman, ada yang madahkan di sini negeri Habasyi. Ala kulli hal, imtithal li amri Rasul, isuk nukar akik walaupun kada dari Yaman. Pakai batu, pakai utas yang matanya batu akik. Murah aja amun di pasar insyaallah 3.000 gin dapat aja. Amun akik ikatnya aja nang larang. Amun ikatnya dari perak berapa? Bisa 100 ribuan mungkin. Lawan batunya 103.000 aja. Atau amun nukar lawan ikat-ikat insyaallah batunya dibariakannya aja oleh penjualnya, pilih aja nyos itu nang mana sih batu. Sing banyakan batu akik. Karena akik murah kalau akik kita. Lagi nang pas bombing benar ya semalam larang batu akik. Nang kada tahu batu kesa tahu juga. Bon ini bagus banget aja. Padahal kada tahu seumur hidup kada pernah mengikuti batu 4 juga kesa tahu batu. Ya. Inya gitu musim-musiman. Musim ini saat ini musim apa nang rami? Kembang babinian nang rami anu kembang. Ngarannya kembang janda bolong. Iya kan janda bolong kenapa? Nang pina larang benar, nang pina rami benar. Sakalinya kenapa dingarani bolong karena daunnya bolong-bolong jar. Allah payu benar rami, ada nang memasyarakatakan, maanuakan. Ya itulah manusia. Apa jurang tuh? Panas-panas tahi ayam. Umpat-umpatan. Lagi rami kembang rami. Lagi batu rami batu berataan. Kena apa pulang rami? Itu memang tabiat manusia. Nabi memadakan la tattabi'anna sunanan min qablikum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Senantiasa kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, yaitu sunnah orang-orang Yahudi. Ya. Intinya jangan terpengaruh. Amun batu bautas jangan ada apa-apa. Kadusa nang lagi pas bombing, kadusa. Umpat-umpatan kadusa. Biasa aja. Wal wariku al fiddatu. Adapun makna warik itu adalah al fiddah, perak. Kalau bahasa fiddah itu ma'ruf sudah perak artinya. Kalau emas az-zahab. Nah, kalau bahasa warik inilah nang mungkin jarang terdengar. Padahal maknanya sama dengan artinya perak. Wal fassu ma yuktabu alaihi ismu sahibihi. Sesuatu yang ditulis ke atasnya, yaitu ke atas mata utas tadi itu ismu sahibihi, nama pemiliknya. Nah, jadi bisa tujuannya ditulis di situ ngaran. Cium bau kopi kalau nih bang. Insyaallah bau kopi. Saya belum keluar lagi. Masih menjarang aja. Ma yuktabu alaihi ismu sahibihi, sesuatu yang ditulis ke atasnya ismu, nama sahibihi, ampunnya pemiliknya.
Jadi dahulu itu kan ada kita baulah utas karena ditulisi ngarannya ngaran siapa. Sekalinya kadang ngaran sorong yang ditulis ngaran siapa? Ngaran si yayangnya yang ditulis. Babinian menulis ngaran yayangnya siapa? Padahal belum kawin lagi sudah bertulis ngaran yayang. Lelakian juga sama menulis ngarannya. Padahal apa jurang tuh baluman apa lagi? Ya. Lain kalau ngaran sorong ditulis ngaran nama siapa? Hamdani ditulis. Jadi amun hilang orang tahun, oh ampun Guru Hamdani itu. Aman. Ya. Itu salah satu makanya Sayyidina Abdullah bin Umar bertulis ngaran Sidin. Ada disebutkan dalam syarah itu di antara yang menulis ngaran Sayyid Abdullah bin Umar dalam utas Sidin. Nah, kalau Sayyidina Umar lain lagi. Di situ tulisnya Pak, kafa bil mauti wa'izan. Cukup kematian sebagai peringatan. Ini menakutkan kalau itu. Mbak melihat mati, mati, jadi bapak-bapak tuh. Amun kita, tapi Sayyidina Umar memang betul-betul apa jurang meresap seperti itu. Nah, karena untuk cincin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tulisannya ma'ruf, banyak kan wah ini nama umpati. Kalau di zaman Rasul itu kada boleh ditulis seperti itu. Selama Rasul hidup beliau menangati ada hadisnya kena. Kada boleh ditulis, tapi setelah beliau meninggal maka itu kada apa-apa. Karena kalau semasa hidup beliau bisa tasyabbuh, ada kesamaran nanti. Ampun utas siapa ini? Tapi kalau saat ini kan sudah banyak yang menulis tulisan utasnya Muhammad Rasulullah. Allahnya di atas, kemudian di tengahnya Rasul, kemudian lalu Muhammad. Tapi kalau ditok, ditempelkan cincin Rasul, maka terbalik Allahnya tulisannya terbalik. Tapi kalau pas ditempel maka muncul seperti aslinya. Itu kemukjizatan cincin Rasul. Kalau utas kita kan harus menulis itu harus berbalik. Pian melihat ambulan dah. Kalau membaca ambulan datangi, oh kenapa terbalik tulisannya ini kan bisa menulis nih aja. Padahal itu bujur sebab orang melihat karena dari kacamata, dari apa? Spion. Kalau orang melihat spion, amun bujur tulisannya justru terbaliknya melihat. Tapi kalau dibalik tulisannya yang apa ambulanse ditulis dibalik, kenapa balikannya itu? Maka orang di kaca di spion melihat tulisannya kan ambulan. Nah, itu kalau kita, tapi kalau Rasul tulisannya tetap Muhammad Rasulullah, di stempel pun tetap munculnya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mukjizatnya. Wal Habasyi, dan kemudian Habasyi. Makna Habasyi tadi apa? Mansubun, dinisbahkan, disandarkan ilal Habasyi, kepada Habasyi itu negeri Ethiopia, Habasyah. Ini negeri yang mana rajanya ketika dikirimi surat oleh Rasul lalu masuk Islam. Ya. Ada ngarannya kedingatan siapa ngarannya itu ketika ada 3 raja kan yang dikirimi oleh Rasul surat. Ada raja Habasyi, ada raja Rom, ada raja Persia. Raja Persia salah satu raja ketika menerima surat merabit ke surat Nabi, ke surat Rasul, maka kemudian didoakan oleh Rasul, mazzakallahu mulkahu. Allah akan menyobek juga kerajaannya, merabit kerajaannya, maka terjadilah kerajaannya hancur. Sedangkan kerajaan yang kedua itu menyimpan surat Nabi, maka kemudian didoakan oleh Nabi untuk supaya kerajaannya pun terjaga. Yang ketiga Habasyah, itu kerajaan ketika beliau menerima surat dari Rasul, beliau langsung masuk Islam. Nah, ketika meninggal, inilah yang dilaksanakan oleh Rasul sholat gaib pertama kali ketika Raja Habasyi meninggal. Sampai berita kepada Rasul, lalu kemudian Nabi sembahyang gaib menyolatakan Raja Habasyah. Itu sembahyang gaib pertama kali dilaksanakan dalam Islam. Fa innahu kana, dan sesungguhnya ia adalah min jazain, yaitu jaz'in batunya tadi atau matanya tadi itu min jaz'in daripada jenis akik. Jaz'a itu kalau diartikan ke bahasa kita, wah ini itu disebut dengan apa? Manik-manik. Wahwa, nah ini wahwa kharazun, dan ia adalah manik-manik fihi yang ada padanya bayadun wasawadun, warna putih dan hirang. Jadi akiknya kalau hendak nang sesuai itu warna putih lawan hirang bercampur. Amunnya kau mencari campur putih lawan hirang akiknya. Ini kita bombing akan pulang akik jadi rame pulang kena. Ba utasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au min akik. Nah, itu kalimat akiknya. Atau berasal daripada batu akik.
Wa ma'dinuhuma, dan adapun ma'din yaitu tambangnya, tempat menghasilkan akik itu, bil Habasyati, di negeri Habasyah yaitu Ethiopia. Habasyah, wah ini negerinya kasihan kekeringan, termasuk negara yang miskin. Kalau dahulu Habasyah ini negara yang luar biasa. Nang menyerbu Ka'bah. Itu kan kerajaan Habasyi yang membawa tentara apa? Gajah. Sampai diabadikan di dalam surah Al-Fil. Membawa tentara, bala tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi hanya Allah mengutus burung apa ngarannya? Ababil, burung ababil. Halus banapian burung ababil itu. Semalam ada kiriman dari kawan di Arab, ia menunjukkan ini burung ababil ngarannya. Halus benar, tapi pingkutannya itu dasar kuat. Kalau unya sudah mengikuti itu kan lepas-lepas. Makanya kan Allah mengutus untuk membawa apa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Melempar mereka dengan batu daripada sijil. Pingkutannya 2. Itu di contohnya tuh, lihat ini. Andakinya batu, wadah si burung ababil pingkutinya. Karena kalau dilepas-lepas. Kecuali mungkin dengan cara apa? Hanya melepas. Subhanallah, burungnya halus benar, kayak burung pipit aja. Tapi kalau sudah mengikuti, pian masya Allah, batu di bawahnya terbang. Nah, itu yang membawa yang menghancurkan tentara gajah, itu menggugurkan batu abad. Tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Masuk dari ujung kepala yang menunggangi gajah, tambus sampai ke parut, terus sampai ke gajah-gajahnya, tambus sampai ke bawah, mati berata. Ada yang menyebutkan kada mati, tapi kemudian terkena wabah penyakit, lalu gara-gara wabah penyakit mati yang berata. Jadi batu itu membawa wabah penyakit sehingga menjadi mati. Itu satu versi dalam tafsirnya. Ala kulli hal, ini negara Habasyi, tapi dia menerima ajakan berislam dari Rasul lalu masuk Islam. Kemudian ketika wafat, itulah yang tadi disolatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada datang daripadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu labisa, bahwasanya beliau memakai khatiman, cincin, kullahu semuanya, akikan terbuat daripada akik, hal keadaan daripada akik. Artinya tidak ada, beliau menyebutkan kada hadis yang menunjukkan bahwasanya sebagian utas Nabi itu terbuat dari akik, kada. Tapi bercampur, tadi bawahnya perak, di atasnya akik. Kadang sebagian akik lalu diulah jadi utas, kada. Kayak model apa, utas nang sebagian daripada apa nih nang biasa diulah tasbih nih. Pukaha, nah, itu kan sebutingan diulah lalu jadi utas sebagian, itu pukaha sebagian. Nah kalau ini akik mungkin aja ada yang diulah sebagian, tapi dalam hadis kata beliau wallahu alam tidak ada tersebut, tidak ada kada disebutkan Nabi itu memakai utas sebagian terbuat dari akik. Jadi bercampur antara perak lawan akik. Wa kana khatimuhu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah khatamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cincinnya Nabi, min fiddatin, yaitu berasal dari perak, fassuhu, yang mana matanya, minhu, daripada perak, daripada sebagian perak. Fassuhu, adapun fassuhu yaitu matanya cincin beliau, minhu, daripada sebagian perak, daripada minhu, daripada khatam itu tadi. Jadi ya itulah kalau penjelasan ulama bahwasanya cincin beliau itu sebagian, bahkan sebelum emas dilarang. Jadi dulu Nabi itu memakai cincin emas sempat dulu. Jadi sebelum ada larangan memakai utas dari emas, itu ada sebagian sahabat ada yang memakai, mengumpati, lalu kemudian Nabi memerintahkan untuk dibuang. Nabi melepas, lalu kepada sahabat-sahabat pun yang ada di situ disuruh melepas. Namun ada riwayat 5 ikung sahabat ditemukan ketika wafat masih memakai utas emas. Dari sini sebagian madahkan ada apa boleh pak emas. Padahal ujar ulama, mungkin sahabat nang 5 ini kada tahu ketika Nabi memadahkan kada boleh lagi. Lalu mereka tetap memakai sampai kemudian wafat. Padahal emas itu sudah dilarang, hadisnya sahih.
Dan ini tahun aja kan sudah amas kada boleh dipakai. Kalau pangkina keren ba amas kada, justru malah kada bagus. Pertama dari segi hukum haram, yang kedua menimbulkan penyakit bagi laki-laki amas. Wa an Ibnu Umar, dan daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha, membikin khatiman, cincin, min fiddatin, daripada perak. Fakana, dan adalah beliau yakhtimu bihi, menstempel. Yakhtim artinya mentok atau menstempel dan adalah beliau menstempel bihi dengannya, wala yalbasuhu, dan kada memakainya. Ini kan jadi apa jurang tuh, seakan-akan Nabi maulah setempel aja, kada gasan cincin. Tapi ujar ulama ada beberapa tafsir. Jadi Nabi itu maulah dua utas, satu memang utas nang khusus gasan mentok, satu utas gasan nang dipakai oleh beliau. Itu satu penjelasan dari ulama. Penjelasan yang kedua bahwasanya Nabi memakai sekali-sekali. Wayah-wayah dipakai gasan stempel, tok. Kemudian wayah-wayah dipakai gasan sidin di tangan, diandak di tangan sidin dipakai. Maka dari sini kada apa-apalah. Walaupun kalau ini menunjukkan kada ada memakai cincin, tapi di riwayat lain Nabi itu memakai utas. Jadi kada apa-apa nang ba utas, jangan merasa sedih. Kada apa-apa, sunnah tetap memakai utas. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu, memakainya. Yalbasu, memakai khatimahu, akan cincin beliau, fi yaminihi, di tangan kanan beliau. Jadi nang dianjurkan pertama kalau hendak bautas sebelah kanan. Kalau hendak memakai sebelah kiri boleh aja juga. Hanya saja afdolnya di sebelah kanan, itu yang utamanya di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kanan tangannya pulang tangan khinsir, yaitu jari kelingking ya, jari kelingking. Nah, itu nang afdolnya di sini. Kemudian andakan batunya atau matanya pulang dibalik. Kayak ini. Bautas itu nang afdolnya. Nah, kalau seandainya kadang kini, ya kada apa-apa. Kalau hendak dibalik, karena menukar utas batunya bagus dibalik, kada nang tahunya orang. Amun kini kan kada nang menawar, tapi kalau kini berapa tuh jual kah? Amun cocok dijual ya, amun kada cocok ada. Berapa tadi? Nah, sekalinya 5, maksudnya sapihan dan salah teganggam 5. Nah, kemudian bentuk utas. Jadi ujar ulama apa? Qala al-Iraqi lam yunqal, tidak ada dinukil kaifa kana fassuhu. Bagaimana bentuk utas itu? Kan ada macam-macam, kalau ada nang segi 4, ada nang bulat, ada nang segitiga, ada nang lonjong, ada nang gepeng, ada nang macam-macam. Lalu bagaimana batu atau mata utas nang bagus? Maka kata beliau apa? Lam yunqal, tidak ada dinukil kaifa kana, bagaimana ada bentuknya fasul khatim, yaitu mata daripada utas itu. Amurabba'an, apakah segi 4, amutsallatsan atau segi 3, amudawwaran ataupun bulat. Kada. Jadi bebas saja. Amun ketujuhnya nang bulat silahkan baulah bulat. Amun ketujuhnya segi 4 silahkan baulah segi 4. Amun ketujuhnya segi 3 silahkan baulah segi 3. Amun ketujuhnya apa lagi? Nang pina ulun pernah melihat ada di pasar CBS itu kan utasnya naik ke atas gini, model apa? Tajam. Curang apa? Sekalinya memang model tukang pukul kan mungkin. Jadi kalau mukuli orang itu langsung tambus batu pian tajam pulang. Allah, bahaya banget itu. Amun niatnya mau ulah, niat hendak menyakiti orang bilang, jelas kada boleh, sudah kada bagus. Ya, kada sesuai dengan tujuan, karena utas itu tujuannya adalah untuk tahaddus bi ni'matillah.
Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu khatimahu. Beliau memakai cincinnya fi yaminihi, di tangan kanan beliau. Nah, jadi sunnahnya di tangan kanan dulu. Karena yang bagus-bagus itu memang hendaklah di kanan. Tapi ada juga yang di kiri, silahkan juga, kada apa-apa, kada masalah. Ya. Kalau merasa nyamannya di kiri, silahkan di kiri. Tapi kalau yang hendak afdalnya itu di kanan. Wattakhattumu fil yasar, dan adalah bautas. Nah ini penjelasannya. Wattakhattumu, dan adalah bautas bercincin fil yasar, di tangan kiri. Laisa makruhan, bukanlah kategori makruh. Wala khilafal aula, bukan juga sesuatu yang khilaf menyalahi yang utama. Bal huwa sunnatun, akan tetapi ia adalah juga sunnah. Liwurudihi, karena datangnya ia fi ahaditsa sahihatin, karena sama-sama ada hadis yang sahih menyebutkan tentang bautas tangan kanan ataupun tangan kiri, kada apa-apa, boleh aja. Lakin akan tetapi at-takhattum fil yamin, at-takhattum yaitu bautas bercincin fil yamin, di tangan kanan, afdal, lebih utama. Lianna ahaditsahu, karena hadis-hadisnya as-sahhun, lebih sahih dibandingkan yang di tangan kiri. Qalahu, telah mengatakan pendapat ini Al-Bajuri, yaitu Imam Bajuri. الفاتحة لما شاء القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاههم يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفضل. بسم الله. الحمد. Dapat sudah kopi beratan? Oh, karena dapat tahlil kau ini? Masih. Lakin at-takhattum fil yamin afdal, adalah bautas memakai cincin di tangan kanan afdal, lebih utama. Lianna ahaditsahu, karena hadis-hadisnya as-sahhun, lebih sahih. Qalahul Bajuri, telah mengatakan penjelasan ini Imam Bajuri. Jadi ini untuk laki-laki ya. Kalau bebinian itu lain lagi. Bebinian itu untuk masalah berhias yang terlihat orang kada dianjurkan di rumah aja. Tapi kenyataan hari ini bebinian lebih ganas daripada laki-laki. Lebih pian, masya Allah. Galang toh bebinian ini, maaf ya, belum kada menyindir siapa-siapa, cuman mengingatkan. Galang luar biasa, amas mulai. Kenapa sini ngarannya? Bola. Ini apa? Buku pergelangan sampai ke sini hibak lon amas. Maka ada barat kan bawah. Coba pang nang sedikit aja, nang penting supaya manis kelihatan aja sebuting barang sudah. Karena tujuan untuk memakai itu bukan lagi tujuan untuk mengamalkan sunnah, untuk sekadar tahadduts binikmati, tapi sudah kelimpatan tujuannya. Baqoyo. Ya. Karena makanya ada di hadis itu disebutkan. Ini di hadis kitab Jami' as-Shaghir. Ista'inu 'alan nisa bil ura. Mintalah pertolongan, carilah pertolongan untuk menjaga bebinian itu bil ura, dengan kada tapi dibajui bebinian itu. Maksudnya kada tapi dibajui, ura itu kan telanjang. Artinya apa? Jangan tapi ditukarkan baju-baju yang bagus.
Jangan ditukarkan baju nang harat-harat. Sebab kecenderungan bebinian, kalau ini sudah bagus baju, banyak perhiasan, maka apa, timbul keinginan hendak keluar supaya dilihat orang. Tapi kalau bajunya buruk aja, ini kata kepingin keluar, supen nya. Baju tang pinan itu juga apa ngarannya, duster juga. Ada harapan keluarnya supan. Tapi kalau baju itu karakan, lalu timbul apa dia sambungan hadisnya itu, timbul keinginan apa, hendak ajabahunnal khurut, maka akan menimbulkan keinginan terhadap mereka keluar dari rumah. Sebab apa? Kalau bisi perhiasan kada dilihat orang, rugi. Nah, jadi jangan salahkan bini kenapa laki menukarkan baju bagus-bagus. Tapi gurunya masalahnya, wah ininya kada ditukarkan, kau nukar serongan ninya. Nah ini nang alihnya pula. Kada diunjuki duit, berduitnya serongan. Kada ditukarkan nukar serongan, maka tahu-tahu datang kena bawa baju. Tek datang, baju hanyar pulang. Laki tipina babau masam baju, rabit kada menukar-nukar. Nang bini tapi na berganti terus baju, ya Allah. Maka memang godaan baju bebina ini lebih daripada godaan lakian. Lakian kada tapi paling seberapa godaan lakian? Tapi salawar, baju kaos, baju kurung, nute sudah Tapi kalau bebinian kena ada model abaya India, abaya Emirat, abaya Saudi, abaya mana? Harganya pun kan ada nang murah, kayak laki-laki paling 100, 200 lagi. Ini bebinian apa? Jutaan, pian. Tapi menyusdahan tak ada berpikir juta-jutaan lagi bang, dalam santo utang tuh aja, takon aja. Ya, bebinian ya. Ini bebinian merasa aja Allah. Sadar kasihan laki. Mereng bahudak apa ada mereng apa? Nih. Bahu laki mereng. Rabit kontong. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yasarihi, bautas bercincin fi yasarihi, di tangan kiri beliau. Jadi tangan kanan ada, beliau memakai, tangan kiri pun ada juga. Jadi boleh dua-duanya. Makanya oleh Imam Bajuri pakai utas di tangan kiri itu kada makruh, kada apa-apa. Bukan khilaful aula. Hanya saja nang utama di tangan kanan. Ini jelas benar kalau sudah bagi nang utas. Nah, bagi nang kada ada bisi utas, kumpulakan duit nukar utas. Di pasar banyak aja. Kada kawan nang larang, nang murah. Ulun pertama kali saking hendaknya beutas, nukar utas harganya Rp3.000. Yang tadi ulun sampaikan harganya batu akik Rp3.000. Tapi ikatnya nang larang, perak sekalinya 100 berapa? Waktu itu ya 100. Pasangakan, pas dapat batu akik warnanya hirang. Ujar nang berjual, ini Nabi Sulaiman ya. Wah, pintar banget pian memilih Nabi Sulaiman. Orang bahapal, ondegin memang tahu juga kisahnya, pokoknya bahapal. Tapi subhanallah, imbah tuntung utas itu datangan utas nang lain, orang membari sampai wah ini alhamdulillah banyak si utas barian orang aja rata-rata. Ada nang membari nang murah, ada nang membari. Tapi mbah itu ada juga yang meminta, Ustaz biar bagus ya. Nah, tembulik-bulik juga. Jadi kenapa Pak ayo nyaman ada nama nagor sudah ham. Lain nama sudah ada. Makanya jangan tagur-tagur kada nyaman. Tapi itulah alhamdulillah. Utas nang pertama kali masih tersimpan rapi, masih ulun simpan, masih ada. Walaupun tadi kalau dipakai kada menarik lalu pian melihat orang gin banyak melihat. Ya. Mesam Muhammad melihat. Tapi ulun ketujuh kan apa-apa biar aja orang nang kada ketujuh. Nya nang kayak bini juga kan biar aja orang kada ketujuh bedakon gede bungas amun sorong ketujuh biar aja. Kan nang menikmati sorong. Orang tuh cuman menilai bener aja nang menikmati sorong. Biar aja orang madahkan gede bungas nah pokoknya biar aja. Kau aja ditutupi lon gambar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yasarihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu, nah ini menjadikan fussa atau fassa khatimihi, mata daripada utas beliau, mimma yali kafahu, daripada setelah telapak tangan. Itu tadi dibalik ini utas. Nah, cuman amun begawi bangunan pian mah andak batu utas di sini haro pecah.
Ya, maka amun bagawi berat utas dipacul dulu. Oleh kenapa dianjurkan di sini karena ini lebih ringan, lebih aman kalau utas di jari kelingking. Cuman yang kedepas. Jadi di andak sini lebih aman. Kalau kita bagawian kan yang banyak terpakai tangan 4 ini. Sedangkan yang ini jarang. Kalau bagawi itu kan mengikuti orang paling seini. Walaupun seini bisa juga, tapi lebih aman kalau di andak. Disitulah maka sunnahnya memakai utas itu di jari sini. Para habaib, para ulama itu sebagian di sini mandang. Habib Umar pernah melihat utas sidin di sini bantah. Ada juga Habib Abu Bakar tapi di sini di tengah. Batunya rata-rata hirang. Warna hirang, mungkin akik tadi akik Yaman, hirang. Ini hirang juga tapi lain akik Yaman. Ini ngarannya pas malam di Barijo ini kecebong. Apa kecubung, kecubung lain kecebong. Kecubung dia. Kecubung napa jurang? Kecubung kopi ya. Oh. Hirang lalunya mana nyaman kecubung kopi. Coba kalau kecubungnya warna bening, sekalinya lain pulang kecubung napa jurang. Ada sebutin lagi kecubung napa ini madu ya, karena warnanya nang kayak madu. Terserahnya nak mengarin apa nggak situ. Subhanallah, jadi kecubung kan daerah kita aja. Kalau masih daerah mana Pangkelambon lah, banyak aja kecubung. Jadi sunnahnya tadi dibalik kalau kita hendak mau umpati. Tapi kalau misalnya kada dibalik pun kada apa-apa juga, boleh-boleh aja. Ya, kalau bang menyalahi sunnah kada, menyalahi daripada apa sesuatu yang afdal kada juga. Hanya saja kalau kita ittiba mau umpati maka itu dengan cara seperti itu. Tapi kadang-kadang membaliknya pun timbul ria pulang. Sidin itu utasnya mau balik dia. Timbul perasaan seperti itu malah baik sudah angkat ke ini jadi kada ada lagi. Kayak orang hendak membuat celengan. Ada celengan lewat kan lalu membuat ini. Justru indah dilihat kayak itu, justru timbul ria jadinya. Biasa aja lewat celengan. Kan orang kan perhatikan, tapi kalau misalnya celengan lewat. Sekalinya betakutin ketahuan 500 rupiah sekalinya masuk. Justru di situ timbul ria. Tarkul amal li ajlin nas ria. Wal amal li ajlin nas syirkun. Meninggalkan perbuatan sesuatu karena takutan dilihat orang itu justru ria. Tapi kalau mengerjakan sesuatu ingin dilihat orang itu bukan dia lagi, tapi adalah syirik kata ulama. Itu lebih bahaya lagi. Wakana dan adalah naqsyu apa namanya ukiran naqsh ukiran khatimi utas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apa Muhammadun satrun Muhammad itu satu baris wa rasulu satrun kemudian kalimat rasul satu baris wallah dan lafaz Allah itu satrun maka susunannya Muhammad Rasulullah tapi tulisannya setaulun ada di utas itu Allah dulu di atas lalu Rasul lalu kemudian Muhammad. Nah tulisannya sama tetap tapi ketika distempel tetap juga munculnya nanti itu. Tapi kalau kita mau ulah utas ditulis ngaran kita Hamdani misalnya pas Hamdani pian stempel akan terbalik jadi napa terbalikannya itu. Pokoknya kadang kalau lagi dibaca modelnya terbalik hurufnya itu ya. Tapi utasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini memang mukjizat dari Rasul itu walaupun tulisannya seperti itu kemudian stempelkan tetap munculnya seperti itu. Itulah cincinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun kira cukup dulu malam ini pengajiannya tentang utas Rasul. Selanjutnya tinggal mengamalkan karena masing-masing nukar utas. Kada kawan nang larang tadi nang sederhana. Batunya kada usah nang larang-larang juga. Batu apa ngarannya? Akik. Akik itu kan murah pian ya Allah ya, murah meriah. Apa segelasan nukar toh kawa akik gitu. Segelas ya tak kada bernilai masih. Dulu nang lagi booming apa akik kita nih Borneo. Wah ini mana juga kada harga lagi jual sudah Borneo. Adalah harganya berapa harganya? Waktu semalam Masya Allah sampai sebuah motor sebiji Borneo. Wah ini ya sudah. Tapi kalau batu yang memang berkualitas itu kada ada turun harganya. Apa jurang batu permata nang
nang memang kelas-kelas nang sudah mulai bahari itu kada kau diapa-apai. Zamrud, Safir, apalagi nang Yakut itu kan orang sudah kada kau diapa-apai, harganya segitu. Dan ini kada lekang oleh masa, semakin tambah lawas semakin tambah naik harga. Jadi aman ada duit sekali nukar nang larang biar puas. Namanya kada tadi ada bapak nukar nang sederhana. Ini ada dua pertanyaan, mudah-mudahan kau dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun batakun. Iya. Di dalam sembahyang berjamaah setelah imam membaca Fatihah lalu membaca surah atau ayat, makmum terpesona mendengarkan lagu. Terpesona berarti suara imamnya ini luar biasa. Ini terpesona dengan suaranya atau terpesona karena imamnya bungas? Kan? Terpesona mendengarkan lagu atau irama imam membaca ayat, sehingga makmum lupa membaca Fatihah yang seharusnya dibaca. Maka bagaimana dengan Fatihah makmum yang tidak terbaca tadi? Satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, pada rakaat yang ketiga atau yang keempat, makmum belum selesai membaca Fatihah, sedangkan imam ruku. Apakah makmum menyempurnakan membaca Fatihahnya langsung, kemudian langsung mengikut imam? Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ini sekalinya ada pulang di belakang. Kena di belakang. Di dalam sembahyang berjamaah setelah imam terpesona, imam tadi membaca ya, so, imam terpesona. Setelah imam membaca Fatihah lalu membaca surah ayat, makmum terpesona mendengarkan lagu imam, sehingga kada ingatan lagi membaca Fatihah. Bagaimana hukumnya? Sehingga lupa membaca Fatihah yang seharusnya dibaca, maka bagaimana dengan Fatihah makmum yang tidak terbaca? Pertama, kita wajib tahu Fatihah itu adalah wajib bagi setiap orang sembahyang, kecuali bagi makmum masbuk, maka itu ketinggalan dia ditanggung oleh imam. Jadi kan di dalam berjamaah itu ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Muwafiq man adrakal Fatihata ma'al imam. Orang yang muwafiq itu orang yang mendapatkan membaca Fatihah bersama imam sampai tuntung. Tentu mulai dari takbiratul ihram dia sudah 4. Sedangkan masbuk ini adalah man lam yudrik qiraatal Fatihah ma'al imam. Orang yang kada cukup membaca Fatihah bersama imam dan inya datang memang terdudi, itu masbuk. Maka bagi muwafiq kalau seandainya tertinggal, ini kan muwafiq sifatnya ini. 4 takbir biimbelon imam, lalu kemudian imam baca Fatihah, imbah itu masuk kepada surah. Sedangkan si makmum waktunya membaca Fatihah karena imam tadi bagus, kada keingatan asik. Lalu imam ruku, maka diberi kesempatan untuk membaca. Kalau seandainya kawas sampat, maka berarti dia ruku bersama imam, dapat 1 Fatihah, dapat 1 rakaat. Tapi kalau kada sampat, maka dia harus umpat mengikuti imam dan kena menambahi 1 rakaat. Karena apa? Karena baca Fatihah. Itu ya. Berarti orang ini kalau gambarnya di sini, ini kan maka mana tadi? Makmum lupa membaca Fatihah yang seharusnya dibaca, maka bagaimana dengan Fatihah makmum yang tidak terbaca tadi? Kalau memang inya kada sempat lagi, maka sudah umpati imam, tapi kena setelah salam tambahi 1 rakaat, karena inya telah tertinggal hitungannya. Jadi kada tadi membaca Fatihah. Jelas? Ya. Pertanyaan yang kedua, pada rakaat yang ketiga atau keempat, makmum belum selesai membaca Fatihah, sedangkan imam ruku. Apakah makmum menyempurnakan membaca Fatihahnya atau langsung mengikuti imam? Yang kedua ini, kalau kita kan jelas sudah sifatnya ini juga muwafiq, hanya saja ini lambat membaca. Rakaat ketiga atau rakaat keempat, lalu imam baca Fatihah tuntung langsung ruku, si makmum belum tuntung, maka di sini diberi kesempatan sampai 2 rukun si imam itu melakukan. Rukun di sini yang dihitung rukun tawil, rukun yang panjang, yaitu ruku,
i'tidal kada dihitung, lalu kemudian sujud. Sampai si imam sujud, maka di sini makmum memilih. Kalau belum tuntung juga Fatihah, sedangkan imam sudah dalam kondisi sujud dan hendak bangun, maka dia memilih menyempurnakan Fatihah, berarti dia mufaraqah, berpisah lawan imam, atau cukupkan bacaan Fatihah, imbah itu umpati imam ke tempat ke posisi yang dilakukan imam, yaitu duduk antara dua sujud, dan kemudian kena menambahi satu rakaat. Jelas. Ya. Kalau seandainya kondisinya seperti itu, belum tuntung membaca Fatihah, imam sudah ruku, masih terus boleh lanjutkan dulu tuntungakan sampai imam i'tidal, belum tuntung juga, imam sujud belum tuntung juga lagi, ini berarti lambat benar bacanya. Atau was-was mungkin ya. Sampai kemudian dua rukun sudah, yaitu rukun yang panjang tadi, ruku, i'tidal kada dihitung karena rukun pendek, lalu sujud dua rukun. Ketika dia sujud, duduk antara dua sujud, di sini si makmum tadi memilih 4 imam, maka duduk. Kalau kada 4 imam berarti mufaraqah. Cukup sampai di sini imam, aku kada 4 lawan ikam. Pisah, mufaraqah. Lanjutkan baca Fatihahnya, imbah itu serangan sembahyangnya. Tapi kalau hendak mau 4 imam, maka stop bacaannya, duduk, imbah itu kena setelah imam salam tambahi 1 rakaat, menutupi kekurangan tadi. Jelas ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah zakat harta duitnya? Bolehkah zakat harta duitnya itu disumbangkan untuk haul atau dibelikan ke sembako, yang mana sembako itu dibagi kepada korban banjir atau musibah yang lain? Ulun kira ini pertanyaan dan jawabannya jelas saja sebenarnya. Kalau masalah zakat, yang namanya zakat duit jangan ditukarakan ke lain. Kalau zakat duit salurannya itu jelas. Kalau untuk zakat itu kan penyalurannya jelas. Sini pertama, bolehkah disumbangkan untuk haul? 1, haul bukan termasuk kategori untuk mendapat hak zakat. Kalau hendak memberi haul, keluarkan dari lain duit zakat, sedekah atau infak atau apa namanya yang lain. Tapi zakat itu sudah jelas salurannya, sasarannya 8. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal mu'allafa qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fi sabilillah. 8 golongan itu yang berhak menerima zakat. Tapi kalau haul, adakah masuk? Ada. Masuk kategori mana? Kalau hendak dipaksa-paksakan masuk ke mana dalam golongan itu haul? Jadi jangan ya. Bagus, haul bagus. Memberi haul bagus, tapi bukan dari duit zakat. Zakat itu ada haknya. Ya, ada sudah. Hakun lisa'ili wal mahrum, ada hak bagi orang-orang yang mereka terhalang, yang mahrum, yang kada. Itu yang berhak menerima zakat. Tapi kalau haul itu kelebihan dari zakat. Ada bisi duit lebih, silakan. Bagus untuk haul, untuk sumbangkan kepada siapapun boleh. Itu 1. Atau dibelikan ke sembako, yang mana sembako itu dibagi. Ini juga kada boleh. Kalau memang duit zakat duit, ya keluarkan duit, unjuk bagi duitnya. Kalau hendak juga menukarkan ke sembako, ada yang mengatakan bepada. Nih misalnya Rahman, dia berhak menerima zakat. Man, ini ada duit 1 juta zakat, hendak anak unjuk lawan inti. Tapi anak tukarakan ke wadah atau tukarakan kena anak unjuk lawan inti apa? Jar Rahman aja kan ada bapak, nah ada bapak tukarakan, tapi unjuk wadah Rahman juga tetap. Ya. Tapi kalau ditukarkan ke tapi, ini kan ada sebagian yang kena ditukarkan ke tapi lalu dibagikan ini duit zakat. Ini setahu ulun wallah alam, kalau ada yang boleh akan ulun kada tahu, cuman setahu ulun kada boleh. Kalau duit zakat ya duit, unjukin duit. Kalau hendak tadi bepada, nih aku tukarakan ke tapi duit zakat, aku tukaran ke tapi kayak apa ikam. Kalau izinnya ndah ulun duitnya aja sini. Unjuk duit sudah. Amun inya bini menyawan ini sudah dibari iba pilih pula. Itu hak ulun nya, hak ulun. Pian tahu pikir kada. Ini nang dibari harap pada nang membari. Allah Akbar.
Ya, seperti itu. Atau diberikan ke korban banjir atau musibah yang lain. Ya, ini kan ada masing-masing. Untuk korban, untuk musibah, harta kelebihan kita berikan. Jangan itu tadi, kadang-kadang kan indah mengeluarkan duit lagi jadi duit yang wajib itu kan kadang mau tak keluarkannya. Tapi kalau untuk melebihi dari benang zakatnya koler pula sudah wajib keluar coba Pak duit zakat itu jadi besarulakan. Bahkan ada yang menelpon ulun betakun kayak apa, bolehkah duit zakat didahulukan dikeluarkan, jadi zakat kena masih belum tapi dikeluarkan dulu, cuman diberikan kepada keluarga yang hendak beracaraan. Orang kayak apa inti ini mencari duit zakat ya zakat, jangan mengulah ndak mau pang juga. Memikirkan itu sudah nang jelas-jelasnya aja, jangan betakun nang mencari celah-celah. Kadang-kadang memang manusia itu gitu, mencari celah. Kalau bina kawan gini, kalau bina kawa ya. Ya walaupun pada akhirnya kena ulama nang ya dikawak-kawakan Nah ini repot, kasihan ulama kadang-kadang mencarikan hilah supaya orang ini jangan sampai kena jauh dari agama. Sebab kalau dikerahasiakan kena kadang-kadang lalu akhirnya lah dicari-carikan supaya memang boleh akhirnya. Nah di situ tugas ulama memang memberikan. Cuman ini kalau bisa sudahlah, yang jelas-jelas duit zakat ya salurkan ke zakat. Ada kelebihan, nah silahkan untuk yang memerlukan. Jangan campur adukakan. Jadi biar kita pun beribadah itu nyaman. Zakat ya zakat, sedekah ya sedekah, kemudian untuk infak yang lain. Ya. Kan untuk masalah sedekah dan infak ini kan dipaksa sesuai kemampuan. Tapi kalau zakat wajib. Kalau kada dikeluarkan atau tersalah mengeluarkan maka harus diulangi pulang bahasa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita berataan selamat, terjaga, harta kita berkah, apa yang kita diberi oleh Allah menjadi berkah untuk bisa menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dalam hidup kita ini ada kesalahan ataupun dosa yang kita berbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Rajab ini Allah tidak memperdulikan kepada kesalahan. Kalau kita mau bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita di bulan Rajab secara khusus asal mau bertaubat. Dan mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat seberataan sehingga bisa sampai mendapati bulan Ramadan dan bisa berpuasa di bulan Ramadan, bisa bersama-sama melaksanakan qiyam, yaitu melaksanakan salat tarawih, qiyamul lail di bulan Ramadan untuk bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga harta yang diberikan oleh Allah itu membawa berkah kepada kita seberataan, dan lingkungan kita, keluarga kita semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang ada ditimpa sakit, ditimpa musibah, ditimpa sakit, maka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat musibah maka diberi kesabaran oleh Allah dan digantikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara kita yang belum tergerak hati untuk bisa hadir bersama di majlis, mudah-mudahan Allah menggerakkan hati mereka untuk bisa bersama-sama hadir, meringankan kaki, melangkahkan ke dalam majlis ini untuk sama-sama kita berkumpul di majlis, dan kemudian nanti di akhirat kita sama-sama berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khairi wa فكل شر. ربنا أصلح لنا
كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.